Iya, Ma. Saatnya jam pertama dimulai. Pak, tunggu, Pak. Tunggu. Salim, Pak, salim. Aura, mau juga nih, ini drakor. Jangan gitu deh, Lin. Aku tuh lagi capek banget. Bisa-bisanya episode 7 digantung kayak gitu. Yang mana sih? Yang cowoknya kecelakaan itu? Iya, itu. Tapi ternyata dia masih hidup. Cuman hilang ingatan aja. Bisa gak sih seminggu tuh 7 kali? Kalian PR matematika udah belum? Hah? Ada PR? Ada. Aku juga baru inget, mana nggak bawa bukunya lagi. Tenang aja, seorang Haura udah pasti ngerjain. Nih, kalian bisa contek. Haura emang penyelamat hidup banget deh. Aduh, kalau nggak ada kamu, kita bisa mati. Udah, cepet kerjain sebelum Bapak Guru datang. Assalamualaikum anak-anak. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Hari ini mau jam berapa nih ngumpulnya? Iya, kita hari ini ada janji mau main ya. Tapi aku sudah keburu janji nih sama pacarku. Sama, aku hari ini udah ada janji sama pacar aku. Ya udah, terus kapan nih kalian bisanya? Kalau weekend gimana? Aku nggak bisa weekend, udah ada juga janjian sama pacar aku. Ya udah, kita omongin nanti aja deh. Aku sudah dijemput nih soalnya. Ya udah, kalian hati-hati di jalan ya. Ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ra, kamu jadi main kan hari ini? Mama udah beliin baju tuh buat dipakai main nanti. Nggak jadi main, Ma. Loh, kenapa nggak jadi? Karena Siska sama Olin udah pada ada janji sama pacar mereka. Aduh, coba deh kamu tuh cari pacar. Nah, anak tetangga sebelah aja udah bisa punya pacar, padahal badan dia gitu-gitu aja. Apaan sih, Ma? Ya, maksud mama kamu tuh cantik, Ra. Cuman sayang, kurang ngurus diri, masih suka kebo, kamar nggak dirapihin, habis makan piring aja nggak dicuci. Ini Mama nyindir aku. Tapi kok ini bajunya kayaknya kekecilan ya? Enggak kok, bakal muat ini. Soalnya mama udah siapin plan diet buat kamu. Bisa ajarin aku materi ini nggak? Bisa, tapi nanti dulu ya. Kamu minta ajarin abang kamu aja dulu. Wah, kalau ada yang minta ajarin ya ajarin dong nak. Masa gitu aja nggak sempat. Nggak lama juga kan. Kalau misalnya diajarin sama abang kamu, 1 tahun baru paham adekmu. Yang nggak gitu juga dong ya. Pasti abang bisa kok ngajarin dia. Kamu lihat nggak abang mau ngapain sekarang? Kuliah enggak, kerja juga cuma di kantor HP orang. Lagi pula ini tuh cuma materi SMP ya. Masa abang nggak bisa sih ngajarin? Aku kan nanti malam mau belajar buat besok ulangan biologi. Udahlah, ajarin dulu aja sebentar. Ya udah deh, ayo kita belajar.
rajin belajar ya, biar bisa banggain mama dan papa. Jadi dokter yang sukses. Emang kau harus jadi dokter ya? Ya iya dong, masa kuliah mahal-mahal gak masuk ke dokteran, ya kan? Ya iya dong, masa kuliah mahal-mahal gak masuk ke dokteran, ya kan? Oke anak-anak, waktunya sudah habis, silakan kumpul seadanya. Yuk, kumpul seadanya. Ayo Ra, cepat kumpulkan seadanya. Sebentar Pak, satu soal lagi. Ya, Bapak tunggu. Ini Pak. Tumben Ra, biasanya aku paling cepat ngumpulnya. Soal terus susah kah? Enggak Pak, cuman ada ngeblank aja, nggak fokus. Beneran jangan. Kamu udah bisa salah juga ya ternyata. Kirain otaknya nggak pernah error. Kebanyakan nonton drakor kali. Pak, kedepannya bakal lebih bagus lagi. Jelas duduk. Ra, rencana main kemarin kita ganti ke hari ini, kamu bisa kan? Bisa aja sih. Emang mau jam berapa? Jam 7 aman nggak? Aman aja sih, bisa. Saatnya jam kedua dimulai. Waalaikumsalam, Bu. It's time to begin the second lesson. Gak terasa ya, bentar lagi kalian udah mau lulus. Tinggal cuma bulan lagi saja. Nah, Ibu harap kalian udah mulai mikirin kalian mau kemana selanjutnya. Mulai dari sekarang, coba pikirin kalian mau jadi apa, mau ngelanjutin kemana. Jangan cuma karena ikut-ikutan teman, jangan cuma karena disuruh orang tua. Ibu tahu, itu nggak gampang. Tapi kalian harus berani punya suara sendiri. Sekarang Ibu mau dengar satu persatu dari kalian nyebutin kalian mau jadi apa. Anggap aja sebagai afirmasi diri biar kalian lebih semangat. Mulai dari belakang dulu. Saya mau jadi perawat, Bu. Saya mau jadi aktor film, Bu. Saya mau jadi chef, Bu. Saya mau jadi pengusaha, Bu. Saya mau jadi dokter, Bu. Saya mau jadi guru, Bu. Saya mau jadi ustaz, Bu. Saya mau jadi orang sukses. Mau jadi pengusaha. Saya mau jadi content creator. Kalau kamu, Haura, mau jadi apa setelah lulus nanti? Kalau saya sih pengennya jadi pramugari, tapi orang tua saya nyuruhnya buat jadi dokter aja. Pramugari, kamu? Sorry nih, Tak. Bukannya gimana-gimana ya, tapi kalau dilihat dari segi apapun, kayaknya kamu gak cocok deh buat jadi pramugari. Olin, Siska, gak ada cita-cita yang pantas ditertawain ya. Semua orang punya hak untuk bermimpi. Sekarang kalian minta maaf ke Haura. Maaf ya, Ra. Iya, Ra. Maaf ya, bercanda doang kok tadi. Iya, nggak apa-apa kok. Udah pulang, Ra. Gimana nilai hasil ulangannya? ...85. Biasanya kamu di atas 90 terus kan? Kenapa sekarang malah turun? Ya, kemarin pas ujian aku lagi nggak fokus. Mungkin karena Karena apa? Karena diajak main sama temanmu itu. Kamu pikir jadi dokter itu gampang? Saingannya itu ribuan loh, Ra. Haura tuh anaknya pintar loh, Mas. Cuma kadang suka kebanyakan mikir yang nggak penting aja. Aku juga udah bilangin kok, buat jangan kebanyakan ngemil pas belajar, bikin nggak fokus. Kamu dengar kan? Dengerin kata mama kamu. Kamu jangan buang-buang waktu buat mikirin hal yang gak perlu. Kamu harus buktiin kalau kamu beda dari abang kamu. Jangan kecewain ayah ya. ya, aku nanti malam mau keluar sama teman-teman aku. Wah, bagus Dora. Sekalian aja sana main sama temanmu. Pakai baju yang mama beliin kemarin ya. Main? Emang nilai kamu cukup buat main-main? Jangan gitulah, Mas. Anak SMA kan butuh sosialisasi.
Aku nggak mau loh anak kita kayak sepupunya itu. Kamu mikirin omongan orang mulu, tapi gak mikir masa depan anak. Ya ampun mas, kita itu juga harus menjaga image keluarga. Aku nggak mau anak kita diceritain sama tetangga kayak anaknya si Yuda itu. Di rumah terus sampai dikatain orang aneh. Aduh mah, ya aku ini cuma mau keluar. Udah, ayah gak mau dengar alasan. Sekarang kamu pergi ke kamar, terus belajar. Calon dokter itu gak ada waktu buat keluyuran. Kamu kenapa, Ra? Kok kayak habis nangis gitu sih? Nggak apa-apa, Lin. Cuman sedih aja sama ending drakor tadi malam. Kayak nggak tahu Haura aja. Kalau nggak nangisin nilai, nangisin drakor. Tapi sayang banget ya, Ra. Kamu nggak bisa ikut main sama kami kemarin. Iya, jadinya kami ngajakin pacar kami. Daripada berdua doang kan sepi. Oh, jadi kalian double date nih? Iya, seru kan, sis? Kamu kapan sih, Ra, punya pacarnya? Biar kita bisa triple date. Iya kan, seru. Aku belum kepikiran sih buat cari pacar. Kok gitu sih? Padahal kan kamu cantik, pintar juga. Apalagi kalau kamu bisa make up. Pasti ada kok cowok yang mau sama kamu. Ngomongin soal itu, aku dengar Arya baru putus minggu lalu. Coba deh kamu deketin, Ra. Oh, Arya. Iya sih, menurut aku dia lumayan ganteng. Pasti dia mau kok sama kamu. Arya yang kelas kita itu. Kayaknya enggak deh, soalnya dia kayak susah ditebak gitu. Aduh, Ra, yakin nih mau nyia-nyiain cowok seganteng Arya? Keburu aku yang ngambil nih. Iya, kamu kan udah punya pacar juga. Coba deketin dulu aja, Ra. Lumayan kan buat bikin konten triple date. Konten ya. Saatnya istirahat. Hai Arya, aku boleh duduk sini nggak? Oh, Haura, boleh, duduk aja. Kamu ada perlu? Aku mau ngajakin kamu pacaran. Hah? Maksud aku pura-pura pacaran. Pura-pura? Buat apa? Aku nggak bisa jelasin sekarang. Kamu tinggal jawab iya atau enggak. Ini karena Siska sama Violin kan? Hah? Maksud kamu? Ya, mereka kan emang gitu. Suka nyuruh-nyuruh kamu jelas. Enggak kok, mereka nggak ada nyuruh. Semua anak di kelas juga udah tahu kok, Ra. Aku gak mau terlalu ikut campur. Mereka kan emang gitu dari SMP. Saran aku sih, mending kamu cut off mereka dan cari teman baru. Biar kamu bisa jadi diri kamu sendiri. Aku duluan ya. Gimana, Ra? Berhasil nggak deketinnya? Enggak. Ya udah, nggak apa-apa kok, Ra. Cowok di sini nggak cuma satu. Tapi Haura gak sepinter dulu lagi gak sih? Ya kan, dia aja gak bisa jawab pertanyaan Ibu Yura kan. Menurut kalian aku bisa nggak sih ngalahin dia dan jadi juara satu di kelas? Bisa aja sih, menurutku kamu lebih pintar dari Haura bahkan. Apaan banget sih Arya? Baru ngobrol satu kali aja udah kayak paling tahu hidup orang. Dia tuh nggak tahu ya gimana rasanya harus terlihat sempurna biar nggak ngecewain orang-orang, apalagi orang tua. Coba make up dikit deh, biar nggak kelihatan pucat. Kamu kalau nggak bisa nomor satu, mending gak usah main. Kamu nggak mau? Mending kamu cut off aja teman-temanmu. Kayak pura-pura terus. Tapi kalau kamu berhenti, berarti mereka itu benar dan kamu bakal nggak punya siapa-siapa. Enggak gitu maksud aku. Terus apa maksud kamu? Kamu mau jadi diri sendiri? Mau jadi diri kamu yang gagal, jelek, kucel, nggak disukai?
lebih baik lagi. Kamu lebih tegas dong. Kalau Rana tidak sukses, siapa yang disalahin? Ya ampun mas, aku cuma gak mau diam posisinya itu. Kan berarti akan layak ya. Aura, kamu udah nemu jawaban ini belum? Belum Kak, maaf saya kurang fokus karena saya lagi nggak enak badan. Lagi caper nih Aura. Iya nih, padahal pasti bisa jawab, tapi pura-pura sakit, jadi perhatiin ya. Sini sebentar. Iya, kenapa Kak? Kenapa nilai kamu bisa turun drastis gini? Maaf Kak. Aduh Lin, kayaknya Haura udah jatuh banget ya. Bisa nih aku kalahin dia. Iya nih, padahal dulu dia jago banget. Tapi sekarang... Lihat, kamu gagal lagi. Semua orang pasti mikir kamu gak cukup pintar. Semua orang bisa, cuma kamu yang gak bisa. Laura, kamu kemana HP terus sih? Dimakan dong makanannya. Lagi capek, Ma. Baru sekolah aja kamu udah capek. Apalagi kalau udah lulus nanti. Laura! Ma, udahlah. Gak usah bikin Aura jadi kayak aku dulu. Dia tuh capek, Ma. Biarin aja dia sendiri dulu. Jangan mah dimarahin. Aura. Aura, yuk ikut abang jalan-jalan bentar. Kemana bang? Ya ikut aja. Kita jalan-jalan santai aja kok. Ya udah bentar aku ganti baju dulu ya. Cepetan ya. Ya. Duduk mana ya? Jurusannya kan ya, itu ada yang kosong. Mana? Oh iya bener. Aku duluan ya, aku pesen dulu. Oh pesen minum dulu. Ya udah. Dalamnya kita nggak jalan-jalan kayak gini. Iya nih bang. Udah, gak usah dipikirin omongan-omongan yang bikin kamu sakit hati. Kamu punya mimpi. Makasih om. Mari mas. Kamu juga punya mimpi. Kamu jadi pramugari. Ya, kejar aja. Gak usah dengerin omongan orang lain yang bikin kamu sakit hati atau apalagi yang bikin mental kamu sampai down. Apalagi yang sampai bikin kamu jadi merasa bersalah kayak gitu. Entah itu mama, papa, apalagi orang lain. Iya sih bang. Tapi aku takut ngecewain mereka. Kalau kecewa, dia pasti bakal kecewa kalau untuk awal-awal. Tapi lain kak, waktu sering berjalannya waktu, makin lama, aku juga bakal pasti ngerti kok. Lagian Ra, abang nggak mau kalau misalnya kamu jadi kayak abang kayak dulu, kehilangan jati diri, bahkan nggak tahu jadi abang ini apa. Oke, makasih ya abang.
udah ngajak jalan-jalan hari ini, dan terima kasih juga udah ngehibur aku. Ah ya. Yuk, Abang minta ya. Ih, ini kan kesukaan aku. Ya udah. Habisin dulu, habisin nanti kita jalan-jalan lagi. Oke. Hari ini capek banget, rasanya kepala penuh suara yang gak berhenti. Ayah bilang aku harus jadi dokter, cita-cita yang bahkan bukan punyaku. Kamu harus jadi lebih baik dari ayah dan abangmu, katanya. Terpaksa aku lepas cita-citaku untuk jadi pramugari. Ibu hari ini nyindir lagi, katanya kulitku kusam, tubuhku kurang ideal. Cara aku duduk kurang anggun. Ibu bilang aku harus bisa bersosialisasi biar gak dianggap aneh. Lucu ya, ibu selalu bilang aku harus jadi diri sendiri. Tapi diri seperti apa yang ibu maksud? Diri yang sempurna di mata semua orang. Diri yang tipis kayak kertas dan gampang dilipat sesuai keinginan mereka. Di sekolah, aku ketawa-ketawa sama mereka. Tapi rasanya sendirian. Mereka temen, tapi bukan temen. Semua harus dibandingin. Kayak hidup gak ada artinya selain menang dari orang lain. Aku iri sama anak-anak lain yang hidupnya gak harus memuaskan ekspektasi siapapun. Yang bisa ambil keputusan tanpa takut salah. Yang kalau mau jadi pramugari, ya daftar aja, belajar aja, ngejar aja. Aku baru ngomong ke ayah, aku pengen jadi pramugari. Itu udah kayak ngelakuin dosa besar. Aku cuman anak 17 tahun yang pengen hidup tenang. Tapi malah ngerasa kayak boneka yang ditarik-tarik dari segala arah. Kepala aku berisik. Semoga besok suara-suara itu bisa hilang. Atau setidaknya semoga aku bisa dengar suara aku sendiri. Tekan dari segala sisi, seringkali hilang arti. Aku hidup untuk siapa? Ku sudah tidak nyaman lagi, bermimpi pun tahu diri. Apa sebaiknya pergi jika semua bersandar padaku? Lalu aku bersandar kemana? Mengalah, walau bukan aku yang salah. Membisu saat semua sibuk beradu. Masuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama udah masak masakan kalian berdua. Dimakan ya. Mama minta maaf ya. Selama ini Mama cuma mentingin egonya Mama, gak mikirin perasaan kamu. Ayah juga pengen banget jadi dokter, tapi pada waktu itu kan izin. Menurut saya dokter itu ada pekerjaan yang paling mulia. Jadi ayah kerja keras biar bisa anak ayah lulus di kedokteran. Sadar kalau ayah malah mengubur mimpi yang kalian punya. Ayah maksa kalian jalan di mimpi ayah, bukan jalan di mimpi kalian. Laura, kejar mimpi kamu jadi pramugari ya. Haris juga, kalau masih mau kuliah di bidang permedikan, bilang aja ya. Kalau Hana mau jadi apa? Kalau aku sih mau jadi orang kaya aja. Itu mah abang juga mau. Siapa yang nggak mau?
Nih, bekal buat kalian berdua. Loh, Mama bikin 3 bekal. Iya dong, biar kalian makannya banyak dan gak jajan sembarangan. Ini yang kecil buat kamu. Dihabisin ya, Ra, bekalnya. Kalau nggak dihabisin, nggak dibikin bekal lagi kita sama Mama. Mama salim. Berangkat dulu ya, Ma. Ya, hati-hati ya. Salim, Mah. Hati-hati. Ya, Mah. Ya, kabar. Kalian semangat ya. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah megah. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi di bulan